Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Jenazah mantan Gubernur Papua, Lukas NMB akan diberangkatkan dari Jakarta ke Papua siang, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu diungkapkan oleh penasihat hukum Lukas NMB, Petrus Balapationa, saat ditemui awak media di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023, siang. Mungkin jam 2 sore ini, kata Petrus. Hingga siang ini, jenazah Lukas NMB masih diselamatkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mungkin jam 2 sore ini, kata Petrus. Hingga siang ini, jenazah Lukas NMB masih diselamatkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Karena dibandarakan bagian kargo ada beberapa dokumen, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum masuk kargo, ujarnya. Karena itulah, dia memprediksi bahwa jasad Lukas NMB baru akan diterbangkan ke Papua menggunakan pesawat kargo pada sekira tengah malam. Diperkirakan, pesawat tersebut akan mendarat di Jayapura pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Yang jelas malam ini kira-kira jam 12 dengan Garuda dan akan tiba di Jayapura jam setengah 7 pagi, kata Petrus. Meninggalnya Lukas NMB sendiri secara medis dinyatakan pihak dokter pada Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023, pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Hal tersebut diinformasikan oleh KPK, pihak yang memiliki kewenangan atas penahanan Lukas NMB semasa hidupnya. Lukas NMB merupakan mantan gubernur Papua yang divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 4 bulan kurungan di tingkat kasasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia diputus terbukti bersalah atas kasus suap dan gratifikasi puluhan miliar rupiah di lingkungan Pemprov Papua saat menjabat. Ia diputus terbukti bersalah atas kasus suap dan gratifikasi puluhan miliar rupiah di lingkungan Pemprov Papua saat menjabat. Mantan Gubernur Papua, Lukas NMB meninggal di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Kabar meninggalnya Lukas NMB dibenarkan Kepala RSPAD Letjen Albertus Budi Sulistia. Benar, meninggal dunia, pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, kata Budi melalui pesan tertulis kepada Kompas.com. Kabar meninggalnya Lukas NMB dibenarkan Kepala RSPAD Letjen Albertus Budi Sulistia. Benar, meninggal dunia, pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, kata Budi melalui pesan tertulis kepada Kompas.com. Bahkan, ketika semestinya memberikan keterangan untuk Stefanus Roy Rening, advokat sekaligus terdakwa kasus perintangan penyidikan dalam perkaranya, pada tanggal 29 November lalu, Lukas tak hadir. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap Lukas. Lukas dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Papua tahun 2013 sampai tahun 2022. Atas putusan ini, Lukas dan KPK mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat hukumannya menjadi 10 tahun.
Selain pidana badan, Lukas NMB juga dijatuhi pidana denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Tak hanya itu, ex-gubernur Papua ini juga dijatuhi pidana pengganti sebesar 47,8 miliar rupiah subsidi 5 tahun penjara. Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 47.833.485.350 rupiah. Demikian bunyi putusan tersebut. Hakim menilai Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP JO Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Ini sosok Lukas NMB, mantan gubernur Papua yang baru meninggal dunia. Lukas NMB meninggal karena sakit gagal ginjal. Lukas NMB diketahui memang beberapa kali dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Lantas siapa Lukas NMB sebenarnya? Lukas NMB lahir di Tolikara, Papua, pada tanggal 27 Juli tahun 1967. Lukas NMB adalah gubernur Papua 2 periode, tahun 2013 sampai tahun 2018 dan tahun 2018 sampai tahun 2023. Lukas NMB juga tergabung dalam Partai Demokrat. Lukas NMB menikah dengan Ni Yuls W. NMB. Dari pernikahan tersebut, Lukas NMB dikaruniai 3 orang anak, yaitu Astrak Bonat TM NMB, Eldorado Gamael Enumbi, dan Dario Alvin Nels Ishak NMB. Sebelum menjabat sebagai gubernur Papua, Lukas NMB juga tercatat menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya. Lukas NMB mengawali pendidikannya di SD YPPGI Mamit pada 1983. Selanjutnya ia melanjutkan sekolahnya di Sentani, ibu kota Jayapura. Tepatnya, Lukas NMB bersekolah di SMPN 1 Jayapura. Berikutnya, ia melanjutkan sekolah ke SMAN 3 Jayapura yang juga terletak di Sentani. Pendidikan menengah tersebut berhasil diselesaikan pada 1986. Kemudian Lukas NMB melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Lukas NMB berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari FISIP Universitas Samratulangi Manado pada 1995. Pada tahun 2001, Lukas NMB juga sempat belajar di The Christian Leadership dan Second Linguistic Cornerstone College, Australia. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Setelah lulus kuliah, Lukas NMB mengawali karir sebagai CPNS hingga PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Beberapa waktu berselang, Lukas NMB mulai berkarir di ranah politik. Pada tahun 2001, ia terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, mendampingi Eliezer Renmaur. Selanjutnya, Lukas NMB berhasil menjadi Bupati Puncak Jaya. Ketika terpilih menduduki posisi tersebut, Lukas NMB berusia 40 tahun. Pada tahun 2013, Lukas NMB maju menjadi calon gubernur Papua. Ia didampingi oleh Clementinal yang berlaku sebagai wakilnya. Pasangan ini terpilih dan resmi memimpin Papua untuk periode tahun 2013 sampai tahun 2018. Setelah menjabat selama 5 tahun, Lukas NMB dan Clementinal kembali berpasangan untuk maju dalam pilkada. Untuk kedua kalinya, pasangan ini memimpin Papua. Pada pemilihan tersebut, Lukas NMB dan Clementinal meraih 1.939.539 suara, atau 67,54% suara. Dengan ini, Lukas NMB kembali menjabat sebagai gubernur Papua untuk masa jabatan tahun 2018 sampai tahun 2023. Riwayat karir Lukas NMB, aktif organisasi kepemudaan di Sulawesi Utara, tahun 1988 sampai tahun 1995. Ketua Mahasiswa Jawi Japan Sulawesi Utara,
tahun 1989 sampai tahun 1992. Pengurus Semah Visip UNSRAT Manado, tahun 1990 sampai tahun 1995. Koordinator PPM Visip UNSRAT Manado, tahun 1992 sampai tahun 1994. Ketua IMIRJA Sulawesi Utara, tahun 1992 sampai tahun 1995. Penggerak kegiatan keluarga tani Pegunungan Tengah, tahun 1995 sampai tahun 1996. CPNS Kantor Sospol Kabupaten Merauke, tahun 1996 sampai tahun 1997. PNS Kantor Sospol Kabupaten Merauke, 1997. Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, tahun 2001 sampai tahun 2005. Bupati Kabupaten Puncak Jaya, tahun 2007 sampai tahun 2012. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, tahun 2006 sampai tahun 2011, tahun 2012 sampai tahun 2017, tahun 2017 sampai tahun 2022. Gubernur Provinsi Papua, tahun 2013 sampai tahun 2018, tahun 2018 sampai tahun 2023. Tambahan informasi, mantan Gubernur Papua, Lukas NMB meninggal di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Kabar meninggalnya Lukas NMB dibenarkan Kepala RSPAD Letjen Albertus Budi Sulistia. Benar, meninggal dunia, pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, kata Budi. Lukas diketahui memang beberapa kali dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Kondisi ini terjadi sejak ia masih menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Bahkan, ketika semestinya memberikan keterangan untuk Stefanus Roy Rening, advokat sekaligus terdakwa kasus perintangan penyidikan dalam perkaranya, pada tanggal 29 November lalu, Lukas tak hadir. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap Lukas. Lukas dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Papua tahun 2013 sampai tahun 2022. Atas putusan ini, Lukas dan KPK mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat hukumannya menjadi 10 tahun. Selain pidana badan, Lukas NMB juga dijatuhi pidana denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Tak hanya itu, ex-gubernur Papua ini juga dijatuhi pidana pengganti sebesar 47,8 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 47.833.485.350 rupiah. Demikian bunyi putusan tersebut. Hakim menilai Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP JO Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.